Ini gue mampu sama netizen gue. Tiba-tiba dapet cerita apa? Setan pindah. Setan pindah tuh pindah kemana? Alam barzah. Astagfirullahaladzim. Pokoknya chat gue kayak gini, Kak, aku mau cerita lagi, kata dia gitu. Ini tentang setan pindah. Jadi ceritanya dulu gue mondok di pondok itu udah pasti ya kan. Nah dibilang kalau pondok itu besar banget. Dan suatu waktu si pondok ini tuh ngadain jambore nasional. Karena pondok gue luas banget kak, di paling belakang itu ada outboundnya. Jadi diadain lah tuh jambore di sana. Menurut gue pondok lu fancy sih. Terus dia bilang, nah rame banget kan tuh di outboundnya karena lagi jambore. Sampai si setan-setan ini pada pindah ke dapur. Jadi modelan dapur pondok gua tuh tingkat sampai lantai 3. Terus ada besi-besi buat anteknya. Dan ada besi pemisah buat ngasih piring ke yang piket. Intinya gitu dah kak. Gue gak ngerti, gue gak kebayang, sorry. Terus di dapur lantai 2 suka ada suara kayak sendok dipukul-pukulin gitu ke besi tempat antrian. Jadi kayak bunyinya ting-ting gitu kan kak. Tapi di sana kagak ada orang dan lampunya pun mati. Soalnya biasanya kalau ada orang lampunya tuh nyala minimal 1 lampu gitu. Soalnya di sana gelap banget. Terus ada lagi kayak berisik banget gitu di lantai 2, kayak orang lagi ngantri buat makan. Padahal itu jam 2-an gitu. Sedangkan kita jadwal makan tuh abis maghrib kak. Dan ini yang terakhir, ada suara kayak sendok dipukulin ke tempat pembatas piringnya. Itu kayak suaranya yang kayak sendoknya dimainin gitu loh kak. Kayak sendok yang diseret dari ujung besi sampai ujungnya lagi gitu. Jadi suaranya ting 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 gitu. Dan itu kenceng banget kak suaranya. Lagi dan lagi. Itu lampu dapur mati karena kayak kita juga mikir gitu loh kak. Siapa yang mau ke dapur lantai 2 jam segitu sampai main-mainin sendok. Udah kak, sekian ceritanya. Terus ada lagi, ini kak cerita tentang keserupaan masal di pondok gue. Kata gue di pondok banyak banget cerita setan deh, gue mah heran. Jadi ceritanya pondok gue ini di satu daerah yang masih percaya dengan sesajen gitu. Dan pondok gue ini mewah banget kak, alias mepet sawah. Astagfirullahaladzim. Gue udah kayak, oh berarti pikiran gue bener nih, sekolahnya mewah banget karena udah sampai ada outbound ya, ternyata mepet sawah. Nah di pondok gue itu anehnya kayak orang sana tuh jarang banget ada yang mondok di situ kak. Jadi si pondok gue ini isinya orang-orang dari luar pulau atau negara-negara luar kak. Gila keren banget. Dulu gue pernah asrama ya, tapi memang rata-rata anak asrama gue juga dari luar kota semua. Jarang banget yang asli Sukabumi itu, jarang banget. Terus kata dia lanjut nih, kenapa gue bilang orang-orang di sana masih percaya sesajen? Karena setiap kali kita ada kegiatan pramuka yang mencari jejak, biasanya kita itu lewat pemukiman warga gitu kak. Nah di sanalah tuh banyak banget kisah. Banyak banget kita masih menemukan sesajen gitu di pohon-pohon besar, kata dia gitu. Nah ceritanya tuh kak, dimulai dari setiap ujian kak. Ini aneh banget menurut gue. Kayak kenapa harus setiap ujian gitu loh. Jadi setiap ujian itu pasti di jam 9. Kalau